Kecerdasan adalah aset yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ilmu psikologi, kecerdasan memiliki berbagai aspek seperti kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Namun, di balik semua kecerdasan itu, terdapat satu fenomena kesenjangan di mana seseorang yang merasa dirinya lebih pintar, padahal aslinya masih memiliki beberapa kekurangan dan pengetahuan. Mereka seringkali menganggap dirinya ahli dalam satu bidang, dan mereka juga sangat enggan untuk menerima kritik dari orang lain. Fenomena ini disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect adalah jenis bias kognitif di mana seseorang dengan pengetahuan terbatas justru melebih-lebihkan pengetahuan atau kompetensi mereka sendiri. Awal munculnya istilah Dunning-Kruger Effect adalah bermula dari dua psikolog sosial yang bernama David Dunning dan Justin Kruger. Keduanya sangat tertarik untuk menyelidiki kasus yang sangat unik, di mana telah terjadi perampokan di salah satu bank di kota Petersburg. Perampok bernama MacArthur Wheeler tersebut sangat pede memasuki bank tanpa memakai topeng atau penutup wajah sekalipun. Otomatis tak lama kemudian, karena ada CCTV, polisi jadi sangat mudah untuk mengenali sosok si pelaku. Alhasil, polisi pun menangkap perampok tersebut dalam beberapa jam kemudian. Namun anehnya, dengan sangat kebingungan, si perampok ini malah terheran-heran dan bertanya kepada para polisi, bagaimana bisa mereka menemukannya semudah itu? Padahal Arthur sendiri sudah merasa melakukan salah satu perampokan paling berlian sepanjang masa menurutnya. Ternyata dia terinspirasi dari salah satu eksperimen manfaat dari perasan lemon. Sebelum melakukan aksinya, dia sudah melumuri wajahnya dengan perasan lemon karena dia meyakini bahwa perasan lemon dapat membuat polisi untuk tidak mengidentifikasi wajahnya. Secara ilmiah, perasan lemon memang dapat untuk membaca tulisan pada tinta tidak terlihat jika diteteskan pada sebuah kertas. Nah, berbekal pengetahuan tersebut, Arthur merasa seharusnya tidak mungkin bagi kamera pengawas untuk bisa mengenali wajahnya yang sudah dia lumuri perasan lemon untuk mengimplementasikan efek dari tidak kasat mata. Didasari atas kasus tersebut, pada tahun 1999, Dunning dan Kruger akhirnya tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus-kasus serupa. Mereka menemukan bahwa orang-orang dengan kompetensi tingkat rendah dalam bidang tertentu cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka, sementara orang-orang dengan tingkat kompetensi lebih tinggi cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri. Dunning-Kruger Effect ini memiliki dampak yang signifikan pada cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti pada pengambilan keputusan, seseorang yang kurang berkompeten cenderung membuat keputusan yang berisiko lebih besar karena mereka tidak menyadari sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki ternyata sangat terbatas. Tentu saja, hal ini dapat berdampak negatif pada hasil dan kesuksesan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga karir di mana tempat dia bekerja. Selain itu, efek dari Dunning-Kruger juga dapat mempengaruhi interaksi sosial, di mana seseorang yang mengalami efek ini mungkin cenderung lebih dominan dalam diskusi atau akan merasa sulit untuk menerima kritik dari orang lain. Tentu hal ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang produktif dalam tim atau sebuah kelompok diskusi. Pada dasarnya, kita harus perlu menyadari akan adanya efek Dunning-Kruger, karena hal ini tentu dapat menjadi langkah pertama menuju pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang lebih baik. Dengan mengakui batasan dan pengetahuan yang kita miliki, tentu kita akan dapat terbuka terhadap pembelajaran baru untuk meningkatkan kompetensi kita secara bertahap. Sejumlah psikolog melakukan studi untuk mencari tahu mengapa orang terkadang berpikir mereka bisa melakukan lebih atau kurang dari sebenarnya yang mereka bisa lakukan. Salah satu faktor yang memungkinkan adalah kurangnya keterampilan itu sendiri. Istilah ini memberikan penjelasan ilmiah terkait ungkapan bahwa orang bodoh buta terhadap kebodohan mereka sendiri. Seperti kata Charles Darwin, ketidaktahuan lebih sering melahirkan kepercayaan diri daripada pengetahuan itu sendiri. Mereka cenderung meremehkan sejauh mana mereka kurang kompeten dalam suatu bidang dan seringkali tidak mampu mengenali kekurangan atau keterbatasan dalam pengetahuan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sudah ahli tanpa memahami tingkat sebenarnya dari keahlian yang dibutuhkan. Efek ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi atau bahkan merasa sangat yakin dalam kemampuan mereka. Tak heran orang yang pintar kerap merasa dirinya kurang pintar sehingga selalu ingin terus belajar, sebab semakin kita belajar semakin kita tahu. Jika kita tidak banyak tahu, bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk. Contoh di dunia kerja, seberapa sering kita bekerja dengan orang yang tidak sehebat seperti apa yang mereka katakan. Sebaliknya, kita juga sering melakukannya. Dalam kadar tertentu, itu adalah hal yang normal,
karena kepercayaan diri merupakan elemen yang penting dalam sebuah kehidupan. Tapi masalahnya, sebagai bias kognitif, Dunning-Kruger effect dapat menciptakan hal-hal yang sangat merugikan saat ia secara tidak disadari menjangkiti masyarakat dan kehidupan kita, menjelma guru-guru gadungan, ahli-ahli bodong, dan influencer Nora yang sayangnya kerap mendapat dukungan yang berlebihan. Sebab tong kosong memang nyaring bunyinya. Saking nyaringnya, itulah yang selalu masuk ke telinga kita. Di level-level pengambil kebijakan, Dunning-Kruger effect menjadi sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin, Dunning-Kruger effect merupakan penyebab penyumbang sebagian kekacauan di dunia. Menurut pendapat penulis, bukan perubahan iklim, bukan kelebihan populasi, bukan perang dingin, bahkan bukan COVID-19. Masalah terbesar yang ada di dunia adalah terletak pada pembuat kebijakan yang bersifat the man behind the gun. Di Indonesia, masalah ini menjadi kian kronis sebab kita selalu dapat menemukan the wrong man in wrong place dari tingkat RT sampai negara. Apabila dilihat dari segi agama, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang jenis manusia yang paling buruk, yaitu jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki pengetahuan, padahal ia tidak tahu apapun. Dan repotnya lagi, manusia jenis ini jika diingatkan, ia akan membantah sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Inilah jenis manusia yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Cara untuk mengatasi Dunning-Kruger effect perlu dibutuhkan yang namanya kesadaran diri, di mana kita perlu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri secara jujur dan kritis. Tanyakan pada diri kamu, apakah kamu benar-benar tahu cukup tentang suatu hal, atau kamu masih bisa belajar lebih banyak? Jangan asumsikan bahwa kemampuan kamu selalu sesuai dengan tugas apa yang kamu hadapi. Coba evaluasi kekuatan dan kelemahan kamu, serta tantangan dan peluang yang ada di depan kamu. Dengan merefleksikan diri, kamu bisa mengenali dan mengakui kekurangan kamu, serta mencari cara untuk memperbaikinya. Cara lain untuk mengatasi Dunning-Kruger effect adalah dengan memeluk pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang selalu ingin tahu dan belajar hal-hal baru. Carilah sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, seperti buku, artikel, podcast, video, dan kursus online. Jangan puas dengan pengetahuan yang kamu miliki saat ini, tetapi teruslah mengembangkan dan memperdalam pengetahuan kamu. Dengan belajar, kamu bisa meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri kamu secara seimbang. Itulah beberapa hal yang penting perlu dipahami tentang Dunning-Kruger effect atau efek Dunning-Kruger. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.